never, ever, ever get rid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa dari SMA Negeri 3 Bulukumba dari kelas 12 MIA 5 akan menceritakan secara singkat mengenai 7 tokoh pahlawan nasional yang ada di Indonesia. Perkenalkan, saya Ijenisatul Sahira. Saya Indi Syaira Rizky. Yang akan kita bahas dari video ini mengenai teladan yang dapat kita ambil dari 7 tokoh pahlawan nasional yang ada di Indonesia. Baiklah teman-teman, mari kita simak cerita berikut ini. Baiklah, di sini saya akan menceritakan secara singkat mengenai salah satu pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Papua yang bernama Frans Kaisiepo. Nah, Frans Kaisiepo adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua pada saat Indonesia menjelang merdeka. Nah, pada tahun 1948 ia ikut sertakan dirinya dalam merancang pemberontakan rakyat Biak melawan pemerintah kolonial Belanda. Nah, pada tahun 1961 ia mendirikan partai politik Irian sebagian Indonesia yang menuntut penyatuan Netherlands ke negara Republik Indonesia. Nah, pada tahun terakhir sekitar tahun 1960-an ia berupaya agar penentuan penyatuan rakyat atau yang biasa disebut dengan PEPERA bisa dimenangkan oleh masyarakat yang ingin Papua bergabung ke negara Republik Indonesia. Nah, di sini kita dapat mengambil teladan dari Frans Kaisiepo. Apa yang dapat kita teladani adalah kegigihan dan pantang menyerah yang harus ditanam di dalam diri kita sebagai generasi penerus bangsa. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menceritakan secara singkat mengenai salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Papua, yaitu Silas Papare. Silas Papare merupakan salah satu tokoh pahlawan nasional yang membentuk Komite Merdeka hanya sekitar sebulan setelah Indonesia merdeka. Komite Merdeka ini dibentuk pada bulan September 1945 untuk menghimpun kekuatan dan mengatur gerak langkah perjuangan dalam membela dan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Pada tahun yang sama, Silas Papare bersama Martin Inde dianggap memengaruhi batalion Papua bentukan Sekutu untuk melakukan pemberontakan pada PT Belanda. Akibatnya, mereka berdua ditangkap oleh pasukan Belanda dan ditahan di Belanda. Setelah keluar dari penjara, Silas Papare mendirikan Partai Kemerdekaan Irian. Karena Belanda tidak senang, ia pun ditangkap dan ditahan dan dipenjarakan lagi. Pada tahun 1950-an, Silas Papare berjuang keras untuk menjadikan Papua sebagai bagian dari Republik Indonesia. Pada tahun 1962, ia mewakili Irian Barat duduk sebagai delegasi Republik Indonesia. Adapun teladan yang dapat kita ambil dari cerita Silas Papare ini yaitu teguh pendirian dan rela berkorban yang harus kita tanam dalam diri kita sebagai generasi muda. Baiklah, di sini saya akan menceritakan mengenai Martin Inde yang juga merupakan salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Papua. Sebelum masuk ke Indonesia, Martin Inde merupakan salah satu anggota kepolisian Hindia Belanda. Ia pun juga pernah berencana bersama anak buahnya untuk melakukan pemberontakan terhadap Belanda namun gagal. Sekitaran tahun 1945 sampai 1947, ia masih menjadi pegawai pemerintah Belanda dengan jabatan sebagai kepala distrik. Meski demikian, bersama kaum-kaum nasionalis di Papua, secara sembunyi-sembunyi ia malah menyiapkan pemberontakan terhadap Belanda tetapi gagal. Inde pun juga mulai terang-terangan menghimbau kepada anggota militer yang bukan orang Belanda untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Sekian dari saya, cerita ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan cerita singkat dari teman saya mengenai Martin Inde. Nah, Martin Inde akibat dari perbuatannya itu ia dipenjarakan oleh pemerintah Belanda. Nah, tahun 1962 ia kemudian dikeluarkan dari penjara dan menyusun kekuatan gerilya dan
dan pada saat perang usai ia berangkat ke New York untuk memperjuangkan Papua masuk ke Indonesia. Dan akhirnya Irian menjadi salah satu bagian dari Republik Indonesia. Nah, di sini kita dapat mengambil teladan mengenai semangat juang dan keberanian yang tinggi dari Martin Inde. Setelah cerita singkat dari cerita Silas Papare, saya akan melanjutkan dengan cerita singkat Sultan Syarif Qasim II. Sultan Syarif Qasim II dinobatkan menjadi Raja Siak Indiapura pada tahun 1915 pada saat ia berusia 21 tahun. Berbagai kebijakan yang ia lakukan. Tidak lama setelah proklamasi, dia menyatakan kesultanan sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Ia juga menyumbangkan sejumlah hartanya sebesar 13 juta golden untuk pemerintah Republik. Teladan yang dapat kita ambil sebagai generasi muda yaitu peduli dan mencintai rakyatnya. Nah, selanjutnya saya akan menceritakan mengenai Sultan Hamengkubuwono IX. Sultan Hamengkubuwono IX lahir pada tanggal 12 April 1912. Sultan Hamengkubuwono adalah pejuang kemerdekaan dan salah satu pelopor di Indonesia. Pada saat Jakarta masih dikuasai oleh pasukan Belanda, ia memberikan perlindungan kepada Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Pada masa Orde Baru, ia diangkat sebagai Wakil Presiden antara tahun 1973 hingga 1978. Sejak awal pemerintahan, Sultan memberikan banyak fasilitas bagi pemerintah Republik Indonesia yang baru untuk melakukan roda pemerintahan. Baiklah, adapun sikap teladan yang dapat kita ambil sebagai generasi muda yaitu sikap dermawan, rendah hati, dan cinta terhadap tanah air. Nah, tadi saya sudah membahas mengenai cerita Franz Kaiser. Sekarang saya akan menjelaskan cerita dari Ismail Marzuki. Nah, masuk ke dalam cerita, Ismail Marzuki memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui lagu-lagu yang diciptakannya. Lagu-lagu Ismail Marzuki ini sangat syarat dengan nilai-nilai dalam memperjuangkan kemerdekaan yang sangat menggugah rasa kecintaannya terhadap tanah air dan bangsa. Adapun teladan dari sosok Ismail Marzuki ini adalah kita sebagai generasi muda harus memiliki jiwa yang besar dan cinta terhadap tanah air. Nah, di sini saya akan menceritakan secara singkat mengenai Opu Dayang Kisaju. Nah, masuk ke dalam cerita, Opu Dayang Kisaju adalah seorang pejuang wanita dari Sulawesi Selatan. Ia merupakan pelopor gerakan Partai Serikat Islam yang menentang kolonialisme. Dia ditentang juga oleh keluarganya karena dia merupakan salah satu anggota bangsawan. Ia berkata kalau hanya karena darah bangsawan yang mengalir dari tubuhku, saya harus meninggalkan partaiku dan pergerakanku, maka irislah dadaku dan keluarkan semua darah bangsawan yang mengalir dalam tubuhku. Dari pernyataan dia tersebut menjadi motivasi bagi kita semua. Teladan yang dapat kita ambil dari sosok Opu Dayang Kisaju ini adalah bakti terhadap tanah air dan cinta tanah air. Nah, itulah tadi cerita singkat dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bohong. Satu pesan dari kami, jangan berhenti ketika lelah, berhentilah ketika selesai. Making jokes, showing the things that I never would know. Treat me like Bugsy, don't get me dirty.